Daud alaihissalam agak lumayan mereka bisa ikut Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Lah ketika Nabi Sulaiman itu tidak ada seperti tadi yang saya sampaikan, mereka ingin mendiami lagi setelah sekian lama. Mereka mengatakan bahwa di bawah Masjid Yerusalem disitulah banyak harta benda karun miliknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah raja terkaya di dunia. Belum ada raja sekaya Nabi Sulaiman. Korun aja kalah. Yang hartanya katanya waktu zaman Nabi Musa itu, Nabi Sulaiman itu yang terkaya. Dan mereka katanya kalau menguasai Palestina, mereka akan menguasai dunia. Maka pada tahun 1916 itulah seorang wartawan membuat sebuah pengembangan dari apa yang dia yakini, namanya kalau nggak salah Rudolf Hefner. Siapa Pak? Nggak usah dihafalkan. Ya, dia itu mengatakan bahwa kalau ingin maju, orang Yahudi harus punya tanah, punya negara, tidak terpencar ke sana kemari. Saat itulah kemudian diagendakan Yahudi harus punya tanah, harus punya negeri, bertempat tinggal di satu tempat yang jelas. Sudah waktu itu nggak mungkin datang ke situ, karena sebelumnya itu sudah minta kepada Mahmud III agar orang Yahudi bisa kembali ke situ. Mahmud III itu adalah Raja Khalifah Turki Utsmani. Tapi nggak boleh, karena itu adalah waktu itu yang berkuasa umat Islam sedunia adalah Turki Utsmani. Nggak boleh. Tetapi ketika Turki Utsmani itu gulung tikar, apa gulung tikar itu ya? Maksudnya itu adalah berakhir pada masa Mustafa Atatürk tahun 1924. Nanti saya kisahkan itu kaitannya. 1924 itu Kemal Atatürk itu menghapuskan khilafah Turki Utsmani menjadi negara sekuler, dan dia bersekongkol dengan Inggris, Prancis. Kemudian negara-negara mulai abad ke 17, 18, 19 dikuasai oleh Barat karena Turki sudah nggak berkuasa lagi. Seperti Indonesia, kita dikuasai, dikolonialisasi oleh Belanda. Kemudian Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, termasuk Palestina itu dijajah oleh Inggris. Sementara yang lainnya itu Prancis, agak ke timur Portugis. Ada juga dari Jerman dan lain-lain. Lah Inggris ini adalah banyak orang-orang Yahudi juga. Sehingga ketika Turki Utsmani tidak memimpin lagi dan itu ada di bawah jajahan Inggris, maka Inggris menghadiahkan, memberikan kepada Bani Israel atau Yahudi itu tanah itu. Kalau kita merdeka 1945, masih hafal nggih Bu? Maka Israel itu dia mendirikan negaranya 1948. Berdirilah Israel yang waktu itu kecil membesar. Ketika kecil itu semua orang-orang Yahudi itu dipanggil ke sana. Orang Yahudi itu orang yang bapak ibunya harus dari Yahudi. Israel nggak boleh yang lain. Jadi kalau ada orang Yahudi keturunannya itu lalu nikah dengan orang lain, sudah tidak lagi asli Yahudinya, tidak asli Israelnya, maka nggak masuk itu. Indonesia beberapa ada yang nikah dengan bapaknya mungkin orang Yahudi, ibunya orang Indonesia, itu wis orang masuk itu, palsu, nggak asli lagi. Ya. Beberapa kalau ingin tahu ibu buka aja YouTube itu, diketik orang Indonesia yang keturunan Yahudi itu siapa. Beberapa ada yang artis, tapi nggak usah saya sebutkan, rahasia. Terus kemudian apa di situ sekalian? Kemudian orang Yahudi sekarang membesar dan
Nabi meramalkan ada perang besar antara Yahudi dan Muslim. Kapan itu? Apakah sudah sekarang? Wallahu alam. Tapi sekarang ini peperangan bukan hanya antara Yahudi dengan Palestina, sekarang sudah merembet kepada Yahudi internasional dengan Islam Muslim seluruh dunia. Ya. Sehingga sekarang ini Amerika itu berapa pasukan yang sudah dikirim, kemudian juga peralatan perang, sehingga Turki, siapa presidennya Pak? Erdogan, dia mengultimatum dan tidak boleh mendekat, dibantu oleh Siprus, kemudian Iran, kemudian kelompok Hizbullah, Taliban, dan yang lainnya sudah mulai merangsek untuk masuk ke Palestina. Di belakang Turki ada Rusia, di belakangnya ada Cina. Ini sama negara timur, meskipun Cina itu bukan Muslim, tapi beberapa memang Rusia yang di pinggir Rusia itu kan negara besar, sebagiannya juga Muslim. Jadi ini sekarang ini konsentrasi sedang ada di Palestina. Lah, saya bacakan hadisnya ini. Agak serius ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Ini tentang turunnya Nabi Isa dulu. Qala Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Layu shikunna ayyunazzala fikum ibnu Maryam hukman adlan. Tidak diragukan lagi akan turun pada kalian nanti Isa bin Maryam menjadi seorang hakim yang adil. Fayuksirus saliba, dia akan menghancurkan salib-salib. Wayaktulul khinzira, membunuh babi-babi. Wayadaul jizyata, dan menghilangkan pajak-pajak yang sekarang sangat mencekik di era ini. Wayafidul malu hatta la yakbaluhu ahadun, dan harta waktu itu berlimpah saking makmurnya sehingga seseorang itu tidak lagi mau menerima sedekah atau zakat. Jadi ketika Isa itu oleh Allah diturunkan, waktu itu dalam kondisi akhirnya itu adalah kemakmuran. Tapi sebelumnya di dalam hadis yang lain dikatakan, hadis tentang Isa, tentang Imam Mahdi itu ada sekitar 40-an bahkan 90 hadis. Sebagiannya adalah sahih. Ini bersamaan. Jadi turunnya Nabi Isa dengan turunnya Imam Mahdi ini bersamaan. Untuk apa? Menghabisi orang-orang Yahudi. Nah, kalau sekarang masih ada berarti belum turun. Lah, Imam Mahdi itu namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdillah. Namanya seperti diriku kata Nabi, dan bapaknya juga seperti mama bapakku. Dia turun di Madinah, tapi nanti dia akan datang ke Palestina, sholat di sana dan mengimami kaum muslimin, termasuk mengimami Isa bin Maryam. Dan Isa tidak mau jadi imam selama ada Imam Mahdi ini. Tapi Imam Mahdi ini hanya berkuasa kurang lebih 7-9 tahun. Kemudian disusul Nabi Isa alaihissalam berkuasa selama 40 tahun. Dalam hadis sahih riwayat Muslim ini. Ya. Di mana berkuasanya? Di Yerusalem. Tetapi nanti hingga sampai ke seluruh dunia semuanya akan dihabisi oleh Isa alaihissalam. Lah waktu itulah kemudian
datang Ya'juj, Ma'juj dan Dajjal. Yang selalu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi Dajjal di situ termasuk yang melawan Nabi Isa alaihissalam. Juga Ya'juj dan Ma'juj dikalahkan semua. Dan peperangan itulah terjadi perang yang hebat dengan Yahudi. Bahkan karena perang Yahudi itu semua oleh Nabi Isa dihabiskan itu. Dia memimpin kaum muslimin, Yahudi dihabisi semua. Hingga sampai batu sama kayu itu mengatakan, itu di belakangku ada Yahudi, habisi dia. Ya. Lalu kemudian Nabi Isa menghabiskan semua orang Yahudi. Yahudi ini adalah orang-orang yang nakal. Jadi Yahudi Nasrani itu ada yang bagus, ada yang tidak. Maka Allah mengatakan begini, Pak. Kan di dalam Al-Quran orang Yahudi dan Nasrani ini kan bertarung terus. Jam berapa ini? Oh, masih ada waktu ya. Begini, mereka bertarung begini, Yahudi Nasrani itu. Qalatil Yahud laisatin nasoro ala syai. Orang Yahudi mengatakan, orang Nasrani itu enggak ada apa-apanya. Wa qalatin nasoro laisatil yahudu ala syai. Orang Nasrani mengatakan juga Yahudi itu enggak ada apa-apanya. Kalau orang Jawa Timur buak pek, itu ya. Kecil, enggak ada apa-apanya. Mereka saling menghina di antara mereka. Dan buktinya memang ketika Isa AS lahir, yang membunuh bersama dengan Romawi itu orang-orang Yahudi juga, yang punya perencanaan untuk mengakhiri Nabi Isa AS. Karena orang Yahudi tidak rela, ya, agama Yahudi itu kemudian muncul dari klan yang lain, lahir Nabi Isa AS. Maka mereka nggak percaya, nggak mau menerima, padahal itu sudah ada dalam kitab mereka. Maka Allah mengatakan begini, wahum yatlunal kitab, bahkan padahal mereka itu membaca kitab, ya. Kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna mitsla qaulihim. Dan orang-orang yang nggak tahu juga dari kaum musyrikin Arab juga mengatakan begitu. Apa mengatakan? Bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu masing-masing menyalahkan dan tidak ada kebenaran. Padahal di dalam kitab sudah disebutkan tentang datangnya Nabi setelah Nabi Musa, yaitu ada Isa. Taurat sudah mengabarkan itu. Zabur juga mengabarkan di dalam kitabnya Nabi Dawud tentang datangnya Isa alaihissalam. Mereka tidak mau membaca itu, bahkan menghapusnya. Di Isa sendiri Injil juga mengabarkan akan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu didatangkan bukan dari Bani Israel yang terakhir ini, tapi dari klan Nabi Isa, Nabi Ismail alaihis salam. Mereka nggak mau menerima semuanya. Maka Allah mengatakan tentang mereka semua, Kul katanya Muhammad, ya ahlal kitab lastum ala syai'in. Kalian semuanya, mau Yahudi mau Nasrani, itu nggak ada apa-apanya semuanya. Nabi disuruh bilang gitu. Hatta tuqimut Taurat wal Injil, hingga engkau mau menegakkan Taurat dan Injil yang sebenarnya, baru kalian punya sesuatu. Karena dalam Taurat dan Injil itu ada kalimatun sawa, ada satu kesamaan antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Apa itu? Yaitu ajaran tauhid. Karena mereka sudah melanggar dari ajaran tauhid. Qalal Yahud, orang Yahudi mengatakan Uzair binullah, Uzair itu anaknya Allah. Wa qalan Nasara, orang Nasrani mengatakan Isa binullah, Isa itu anaknya Allah. Dua-duanya telah melanggar tauhid monoteisme. Karena itu kalian tidak ada apa-apanya sebelum engkau menegakkan Taurat dan Injil secara benar. Tapi kalau sudah engkau lakukan itu, maka Allah mengatakan dalam dua ayat, innal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Gimana? Orang-orang Yahudi dan Nasrani
orang as-sabiun, selama dia mau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Allah menerima itu. Itu di dalam surat yang kedua ini, di surat Al-Maidah ya. Satu Al-Baqarah, satunya Al-Maidah. Dikatakan man amina billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini berarti mereka orang Yahudi dan Nasrani yang mau menegakkan monoteisme, menegakkan Injil dan Taurat, Zabur yang benar, maka mereka tetap akan bisa mendapatkan kebaikan. Karena itu orang-orang yang ditentang oleh Nabi Isa alaihissalam, yang dikatakan dalam hadis itu semuanya akan kalah perang, itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak mau beriman kepada Allah secara benar sesuai dengan kitabnya. Maka akan dihancurkan salib-salib itu, dihancurkan mereka oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini janji Allah. Selain hadis, Al-Qur'annya juga mengatakan begini, Pak. Jadi Qur'annya tentang datangnya Nabi Isa alaihissalam, surat Az-Zukhruf. Innahu la ilmul lis-saati. Dan sesungguhnya Nabi Isa itu adalah yang nanti menandai adanya hari kiamat itu. Fala tamtaronna biha, kalian jangan ragu-ragu dengan itu. Wattabi'uni, dan ikutilah aku. Hada siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Jadi mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Ini ayat yang di Az-Zukhruf. Kemudian di An-Nisa, wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan sungguhnya di antara ahlul kitab itu sungguh akan ada orang-orang yang beriman sebelum kematiannya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahidan, dan pada hari kiamat Isa itu akan menjadi saksi atas mereka itu. Jadi hari kiamat tidak mungkin terwujud sebelum semuanya merubah menjadi makmur, menjadi muslim semua, karena turunnya Nabi Isa alaihis salam. Dimulai dari apa itu? Beberapa para sejarawan itu, pengembangan Islam yang baik itu dimulai dari timur. Para syekh dari Mesir dan dari Palestina mengatakan kebangkitan Islam untuk ini semua sebelum turunnya Imam Mahdi dan Isa itu akan ada kebangkitan dari timur. Dari mana itu? Dari Indonesia. Nah, ini saya masuk Indonesia sekarang. Bagaimana Indonesia itu bisa bangkit? Ya. Di dalam hadis dikatakan setiap 1 abad 100 tahun itu Allah akan mengutus kebangkitan, dan itu akan mewujud. Turki Utsmani itu runtuh pada tahun 1924. Dan 100 tahun kemudian adalah 2024. Ini bukan otak-atik matuk loh ya. Ini adalah prediksi dan harapan dari dunia. Maka ketika di Mekah haji kemarin, Bapak Ibu saya kira tahu di video-video itu, bagaimana dijaga ketatnya Pak Anies. Saya tidak masuk politik, tapi saya menceritakan itu ya. Dijaga ketat oleh Arab Saudi ketika tawaf, ketika ya mau ke masjid, ya rapat itu, dan memang diundang khusus karena memang ada perkiraan, prediksi-prediksi. Maka apa yang terjadi huru-hara di Indonesia ini rahasia kita ya. Yang terjadi itu tidak lepas dengan rencana Allah. Wa makaru
wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana mau merubah undang-undang, merubah ini, silahkan mereka rencana, tapi tidak lain hanya akan menemukan kejatuhannya. Dan Allah sebaik-baik berencana. Makanya Bapak sekalian harus terlibat, ikut terlibat dalam gelora gegap gempita perkembangan Islam. Saya tambahkan satu lagi. Dulu mungkin Bapak Ibu yang sudah umurnya berumur, yang masih diberikan Allah sampai sekarang hidup dan pernah mendengar atau mengikuti masa-masa zaman Orde Lama dan juga Orde Baru awal. Orde Lama itu Bapak Ibu sekalian, ketika zaman multi partai, partai Islam itu ada dua yang besar. Satu adalah Masyumi, sebelumnya ada Parmusi sebenarnya, tapi lalu menggabung ya, Masyumi. Satunya partai NU. Dan ini tidak pernah ketemu sekali ketika masih zamannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari masih ada. Tapi setelah itu tidak lagi bisa bersatu. Selalu satu ke kanan, satu ke kiri. Hingga sampai zaman Orde Baru yang 3 partai itu nggak ketemu juga. Kemudian zaman multi partai, satunya ke sini, satunya ke sono. Meskipun Anies ini tidak dikatakan sebagai orang struktur dari Masyumi, lah Muhammadiyah dulu masuk Masyumi dia. Muhammadiyah itu Masyumi, dianggap ke kanan. Meskipun bukan Muhammadiyah, kenapa menyatunya Pak Anies dengan Pak Muhaimin ini sama sekali di luar rencana. Sama sekali nggak ada rencana. Maka penyatuan antara, meskipun Muhammadiyah tidak pernah mengatakan secara langsung, nggak ada rekaman toh ini, Pak Din Samsudin mengatakan dan itu sudah dirilis, 95% orang Muhammadiyah saya yakin ke sana. Mengapa? Karena faktor Anies meskipun dia bukan Muhammadiyah secara organisasi, tapi rahimnya itu rahim Muhammadiyah. Dan tidak perlu kita keras-keraskan biar sahabat kita itu merasa nyaman bersama dengan kita. Maka satunya adalah Muhaimin, satunya Anies, pas namanya Amin. Ini saya akhiri dengan politik ini untuk memberikan semangat kita tetap berjuang. Arahnya bukan ke situ, arahnya adalah menyambut kedatangan Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi, dan hancurnya musuh-musuh Islam yang dikomandoi oleh Yahudi. Dan itu dimulai dari bangkitnya Islam dari timur. Ini sebuah perjalanan yang panjang, Pak. Memberi semangat. Maka Bapak Ibu yang bisa menyiapkan apa, siapkan. Ya. Di Mojokerto ini sudah kemarin saya dengar sudah dibangun, sudah diresmikan rumah relawan atau apa itu. Ya Mojokerto kalau tidak salah. Mojokerto apa? Magetan. Di mana itu, Pak? Nah, saya membaca berita, saya mau datang sudah ada rumah relawannya, tinggal masuk ini. Nah, di situ karena tidak punya dana, tidak banyak biayanya, siapa yang biayai? Ya kita. Yang punya, kalau lainnya dibagi kaos, dibagi amplop, ya. Kita justru malah yang harus beli kaos, yang ngasih amplop. Kita yang harus menyiapkan itu semua. Sudah ada gambar-gambarnya yang bisa dipasang di jalan-jalan. Bapak Ibu silahkan kalau punya dana ikut membuat poster-poster, ditaruh di jalan-jalan. Memang begitu, harus bergerak semua. Kalau satu orang NU dan Muhammadiyah Muslim itu bisa mengajak 10, padahal katanya kita itu adalah orang NU itu katanya Indonesia ini kan 80%.
80% dari 200 berapa sekarang Pak ya? 206,50. 80%-nya anggap saja 210 juta. 210 juta itu katanya NU-nya kan 80 juta. Berarti sisanya itu Muhammadiyah. Gitu aja. Kalau Muhammadiyah itu 30 juta, sisanya itu NU. Lah coba kalau 200 orang 200 juta itu membuat itu semua dan pilih, selesai. Betul Indonesia Islam bangkitnya dari timur. Dan itu dikuatkan oleh Syekh, lupa saya namanya, dari Palestina. Bisa dibuka lagi di YouTube-nya itu. Indonesia tahun 2024 bangkit dari timur. Ini memberi semangat, ya, semangat kita semua. Meskipun demikian, saya tetap ingat apa yang dikatakan ibunda dari Pak Muhaimin Iskandar cukup bagus. Jadilah orang yang bertemu antara khauf dan roja. Ya, roja berharap untuk menang, optimis memang harus karena itu ruh perjuangan. Ya, tapi harus memang kita juga siap kalau memang tidak menang. Berarti belum waktunya. Lihat aja nanti ya. Manusia hanya bisa merencana, tapi Allah semua yang menggerakkan ini. Tapi kita harus berusaha. Begitulah sekalian, semoga menginspirasi. Ya, kita mulai dari baru satu ayat ini, ada 5 sebenarnya, nggak apa-apalah. Ya, waktunya nanti nggak cukup, ini sudah habis. Lebih 4 menit malahan. Jadi tidak perlu ada tanya jawab, gitu. Biasanya ada biasanya? Nggak ada. Oke, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa alaihissalam saja seorang nabi itu oleh Allah ditanya. Bagaimana kita kalau ditanya apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Apa yang sudah kita berikan untuk Allah dan Rasulnya? Apa yang bisa kita bawa ketika bertemu dengan Allah dan minta syafaat Rasulullah? Maka sedikit atau banyak marilah kita melakukan yang terbaik yang bisa kita mampu, ya, karena itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan semua urusan kita, memberikan kita pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk kemajuan bangsa negara Islam dan kemanusiaan seluruh dunia. Juga kita doakan saudara kita di Palestina. Kalau kita belum bisa berangkat di sana untuk ikut membantu secara fisik, paling ya beberapa bisa kita membantu secara finansial, disilahkan. Tapi paling penting adalah kita membantu dengan doa. Karena apa? Karena ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adibi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, Engkau yang Maha menatap. Ya Allah, Engkau yang Maha melihat, Maha mendengar. Engkau yang tahu semua apa yang kami rasakan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan-kebaikan untuk dunia kami dan akhirat kami. Ya Allah, letakkan dalam dada kami rasa iman yang penuh sempurna kepada Engkau. Tawakal yang tidak pernah terganggu oleh apapun, oleh syirik dan oleh segala hal yang mengganggu dari keimanan kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, sehingga kami akan mengikutinya, dan tunjukkan pada kami yang salah itu salah dan kami meninggalkannya. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan,
kebaikan, keindahan pada orang tua kami yang saat ini masih hidup bersama kami. Berikanlah kesabaran pada diri kami untuk merawat mereka semua ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Allah, berikanlah mereka tempat yang terbaik di sisi-Mu, tempat yang lapang di kuburnya, dan jannah di akhir dari semua ini ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kepada anaknya ini agar terus bisa beramal soleh sehingga bisa membahagiakan orang tua kami. Amal jariah kami bisa bermanfaat untuk mereka ya Allah, sehingga membuat kami bisa berkumpul di surga bersama-sama. Allahumma inna nas'alukal afiyata. Ya Allah, berikanlah kami mohon kepadamu kesehatan, sehingga dengan sehat itu kami bisa beramal yang terbaik untuk-Mu. Allahumma ya Allah, unsurna wal muslimin di Indonesia ya Allah. Tolonglah kami orang-orang muslim di Indonesia. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang akan membawa kebaikan pada masyarakat, pada bangsa negara, pemimpin yang membawa izzatul Islam wal muslimin. Allahumma ansurna wa ikhwanana fi Palestina ya Allah. Tolonglah kami dan saudara-saudara kami yang ada di Palestina, min aduwika wa aduwil muslimin, dari musuh-musuhmu dan musuh kaum muslimin. Berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan. Berikanlah rasa saling menolong di antara orang Islam seluruh dunia untuk membantu saudara kami di Palestina ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami saat ini sedang enak makan, enak tidur di Indonesia ya Allah. Dengan ridho-Mu, saudara kami di Palestina merasakan kesulitan yang amat sangat. Sudah ribuan mereka terbantai ya Allah. Ampunilah mereka semua, jadikan mereka syahid ya Allah. Ampunilah mereka semua ya Allah, berikan mereka syahid, dan berikanlah kekuatan mereka untuk menghadapi kedzaliman yang dilancarkan pada mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang langkungipun nyuwun ageng pangapunten. Saya mau berpantun dulu ke Magetan lewat tol, cukup semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.